Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhan nas يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada ada kata untayan mutiara di siang hari ini melainkan kita manjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala tergeraklah langkah kaki kita untuk duduk bersimpu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita pengikutnya yang cinta kepada baginda Rasulullah, yang senantiasa mengikuti anjuran dan rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuktikan setiap harinya, setiap menit, setiap detik kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita saudara. Moga-moga kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan hak kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, khatib yang dhaif Al-Fakir berwasiat untuk diri pribadi, khatib dan umumnya para jamaah, yuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini modal manusia selamat dunia dan akhirat. Karena iman dan takwa ini modal manusia ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat yang kita miliki, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kita taruh
Ketika kita sudah berada di rumah Allah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas semua saudara. Tidak ada satupun yang kita pikirkan di dalam sujud kita, di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ada dua bagian saudara. Ada ibadah hubungan kita antara Allah dan diri kita. Ada ibadah hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Di dalam kitab Musafahatul Qulub dijelaskan ada dialog antara Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim ratusan nama Nabi Allah Musa alaihissalam dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim saudara. Bahkan Nabi Allah Musa ini adalah Nabi yang langsung bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Rabb, aku ini hambamu, dan aku sudah beribadah kepada engkau. Lalu dari ibadah yang aku lakukan kepada engkau ya Rabb, apa ibadah yang paling engkau cintai dan yang paling engkau senangi? Aku sholat untuk dirimu, dan aku sujud untuk dirimu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Hai Musa, salat engkau untuk diri engkau, itu aturan hamba kepada Allahnya, itu aturan hamba kepada Sang Penciptanya. Sudah kewajiban seorang hamba untuk bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu ibadah yang mana ya Rabb yang kau cintai? Apakah ibadah zikir kepada engkau? Apa jawaban Allah saudara? Wahai Musa, engkau berzikir kepadaku agar dirimu dan hatimu menjadi tenang. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Itu ibadah engkau dengan aku. Sudah kewajiban seorang hamba mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Walaupun hutang berlipat-lipat, ketika kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang, Pak. Ditanya lagi saudara oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam, lalu apa ya Rabb ibadah yang kau cintai? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ibadah yang paling aku cintai selain kewajiban engkau sholat beribadah kepadaku, ibadah hablum minallah, hubungan engkau dengan aku, ibadah berzikir, hubungan engkau dengan aku, tapi ada ibadah yang aku cintai. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Musafahatul Qulub saudara. Apa ibadah yang Allah cintai saudara? Ibadah hablum minan nas, menyayangi sesama manusia. Ibadah yang Allah cintai, ibadah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bersedekah, ketika kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah kepada fakir miskin, para janda dan para duafa, Allah Subhanahu wa taala langsung turun ke muka bumi ini saudara. Di dalam kitab Musafahatul Qulub dijelaskan, ketika kita bersedekah untuk memberikan sesama manusia, Allah ada di samping kita, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan maksud kita saudara. Itu ibadah hablum minan nas, ibadah yang Allah cintai.
Kalau salat, puasa, itu sudah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berzikir itu sudah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah yang Allah cintai, ibadah yang Allah senangi, kita menyenangi orang lain, kita membantu saudara kita. Berapa banyak anak-anak yatim saudara yang pada saat ini mereka hidupnya tidak teratur, bahkan tidak ada yang memikirkan satupun anak yatim. Berapa banyak janda dan duafa yang pada saat ini di jalan mereka mengemis, meminta, tidak ada tempat tinggal. Kalau bukan diri kita yang menyenangi mereka-mereka, siapa lagi saudara? Karena harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada sebagian harta mereka, ada sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada diri kita. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin saudara, ibadah sedekah ini bisa merubah takdir kita yang buruk menjadi takdir yang baik. Contohnya, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, ada seorang anak muda yang datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ketika datang, seorang pemuda mengundang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menghadiri acara pernikahannya. Singkat cerita, ketika keesokan harinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghadirkan acara resepsi pernikahannya. Ketika pulang, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak ada lihat kejadian satupun yang dikabarkan oleh malaikatul maut saudara. Ketika seorang pemuda pulang dari rumah Nabi Allah Ibrahim, malaikat maut datang saudara, memberikan kabar kepada Nabi Allah Ibrahim bahwa seorang pemuda yang barusan datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam akan dicabut nyawanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saudara? Sampai selesai akad nikah, tidak ada kejadian satupun yang Nabi Allah Ibrahim alami saudara. Pulang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Allah Ibrahim melihat seorang pemuda ini bergembira, hatinya senang, hatinya. Ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, wahai malaikatul maut, bukankah engkau ketika seorang pemuda ini pulang dari rumahku, engkau memberikan kabar bahwa seorang pemuda ini sebelum akad nikah akan dicabut nyawanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban malaikatul maut saudara? Malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketahuilah seorang pemuda yang datang ke rumah engkau, yang menyumpahi diri engkau ketika pulang dari rumah engkau, seorang pemuda ini mengumpulkan anak-anak yatim piatu, mengumpulkan fakir miskin dan para duafa. Dan seorang pemuda ini memberikan makan, memberikan uang, bahkan memberikan fasilitas yang mereka mau. Ini saudara, renungan untuk diri kita saudara. Jangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bakhil, pelit, medit, dan kita tidak mau saling mengasihi sesama manusia saudara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat motivasi untuk diri kita, menjadi pelajaran amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, matikan kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyahum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر وثنى بالملائكة حديث كرسي فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادة أصحاب رسول الله أجمعين ورضى عن خلفاء راشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا إلى الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل دعانا ومنك الإجابة ربنا تقبل دعانا ومنك الإجابة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر.